Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Ini di semester awal atau di awal perjumpaan. Maka selain kontrak kuliah yang telah kita bahas, maka untuk pertemuan pertama, ya, untuk materi tentang pertama ini tentang membahas konsep strategi pembelajaran. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang strategi itu apa, kemudian pendekatan itu apa, teknik, taktik, maka untuk materi yang pertama ini kita akan fokus pada konsep dasar strategi pembelajaran itu sendiri, ya. Ini berkaitan dengan pengertian dari strategi dan ataupun strategi pembelajaran. Untuk strategi ini sebenarnya bukan merupakan hal yang pertama kali kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan, bukan. Karena memang ini awalnya istilah strategi ini lebih pas atau lebih cocok atau lebih cenderung pada pada dunia perang atau peperangan, yang biasanya kita sering mendengar atau sering menemukan istilah-istilah strategi perang. Strategi itu bagaimana kemudian kita dapat mengalahkan musuh-musuh dalam pertempuran atau dalam peperangan. Nah, lepas dari itu, artinya tidak menutup kemungkinan bahwasanya istilah ini juga dapat kita tarik ke dalam dunia pendidikan. Bahwa arti dari strategi itu sendiri di sini adalah merupakan garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Nah, ini merupakan strategi ini merupakan grand design atau master plan yang digunakan untuk apa? Untuk berusaha atau sebuah proses usaha untuk menggapai atau untuk mencapai target atau sasaran yang telah ditentukan. Nah, ini sehingga hal ini dalam dunia pendidikan atau dunia pembelajaran pun cocok dengan hal ini. Sedangkan selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Ini secara umum bahwasanya antara strategi dan kemudian pembelajaran ini digandeng jadikan satu, maka berarti bahwa strategi pembelajaran adalah merupakan pola umum. Ya, pola umum yang dilakukan atau kegiatan dari guru dan peserta didik untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau yang telah digariskan. Nah, ini merupakan gambaran, merupakan gambaran keseluruhan tentang apa-apa yang kemudian yang harus dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam satu kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena memang dalam setiap meeting pertemuan, ya, itu pasti di sana ada penggarapan materi tentang apa? Tujuan pembelajaran tertentu. Misalkan anak mampu menguasai cerita dinasti Abbasiyah, mulai dari runtutan khalifah pertama, 2, 3 dan selanjutnya. Artinya dalam satu pertemuan yang jelas di sana itu ada penggarapan materi yang itu tujuannya adalah apa? Untuk menggapai tujuan dari pembelajaran atau tujuan dari mapel mata pelajaran yang setelah atau yang sedang dilaksanakan. Itu tentang konsep strategi. Kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang 4 strategi dasar dalam pembelajaran. Artinya dalam pembelajaran itu ada 4 strategi yang harus kita kuasai jikalau memang kita kelak akan dijadikan atau ditakdirkan oleh Allah untuk apa? Untuk atau sebagai atau menjadi seorang pendidik atau pengajar. Yang pertama adalah mengidentifikasi tingkah laku peserta didik. Ini merupakan yang pertama, entering behavior ini, ya. Merupakan hal yang awal. Ini biasanya ketika kita masuk kelas, maka sudah barang tentu di sana banyak sekali perbedaan-perbedaan dari peserta didik. Baik itu dari kelamin, baik itu kemudian dari ras, agama, suku, kemudian gaya belajar, itu merupakan hal yang sangat wajar dan biasa. Bahwasanya dari setiap anak didik itu memiliki tingkah laku, memiliki behavior, memiliki perbedaan latar belakang yang ada. Nah, ini bagaimana kemudian seorang guru itu mampu untuk memilah, ya, dari gaya belajarnya nanti anak ini seperti apa, apakah visual, apakah audio, ataupun kinestetik. Nah, itu tentu kita dari awal sudah mampu untuk apa? Mengidentifikasi, agar ke depan kita untuk pemilihan metode atau prosedur itu akan enak, karena kita memang sudah mengidentifikasi tingkah laku peserta didik. Yang kedua adalah memilih cara pendekatan. Nah, secara umum sebagaimana yang kita bahas atau yang saya bahas di materi pengantar kemarin, bahwasanya pendekatan, ya, dalam pembelajaran atau belajar itu ada 2. Apakah itu nanti yang pertama masuk pada pendekatan yang berorientasi pada guru, atau yang kedua pendekatan yang berorientasi pada siswa. Artinya ada teacher center
dan ada student center. Nah, ketika kita memilih salah satu pendekatan ini, maka kita jelas, misalkan ya dalam pembelajaran besok minggu depan katakanlah ini saya akan memakai pendekatan student center. Artinya pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau peserta didik. Artinya semua kegiatan itu dominan dilakukan oleh siswa. Nah, ini harus kita pahami di awal bahwasanya ini merupakan hal yang penting sebelum kita melakukan sebuah pembelajaran. Jadi ada memilih pendekatan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah memilih dan menetapkan prosedur, metode, media. Nah, ini kaitannya dengan pendekatan, nanti biasanya berhubungan dengan metode. Kalau tadi orientasinya adalah pada siswa yang paling aktif, yang dominan, maka nanti bagaimana pemilihan metodenya. Nah, ketika siswa yang aktif, maka ini metode yang pas apa? Diskusikah, inquiry kah, peragaan kah, demonstrasi, atau sosiodrama atau apa? Nah, itu tentu akan mempengaruhi dari pendekatan, kemudian mempengaruhi apa? Metode pembelajaran, dan akan juga mempengaruhi media. Bagaimana media yang kita pakai? Itu visual, audiovisual, atau yang lainnya. Nah, ini tentu akan mempengaruhi proses pembelajaran jika memang kita tidak lebih detail atau lebih teliti dalam hal perencanaan. Yang ketiga, yang keempat adalah evaluasi. Sebagaimana kegiatan-kegiatan pada umumnya, maka evaluasi ini merupakan hal yang lumrah atau bahkan bisa dibilang wajib. Setiap melakukan apapun maka harus ada upaya perbaikan, yakni berupa evaluasi. Nah, ini 4 strategi dasar dalam pembelajaran sebelum kita terjun ke dalam kelas-kelas. Ketika kita hendak mengajar, kita keempat ini harus kita pegang terlebih dahulu, harus kita fahami, dan kemudian baru kita laksanakan. Artinya secara teoritis ini harus bisa dipegang sebagai apa? Sebagai calon seorang pendidik atau seorang guru. Slide berikut bahas tentang implementasi ya. Kita akan membahas tentang implementasi strategi pembelajaran apa itu. Nah, di sini ada klasifikasi implementasi. Kalau implementasi nanti di selanjutnya. Ini adalah klasifikasi. Nah, ini sudah mulai rinci atau mulai rigid bahwa pada bagian ini ya, konsep dasar strategi pembelajaran ada identifikasi ya. Ini yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian ada sasaran kegiatan. Nah, sasaran kegiatan ini di sini kita apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Ya, karena setiap mapel, setiap meeting, setiap kita masuk ke dalam kelas itu pasti memiliki sasaran kegiatan yang berbeda-beda. Nah, ini harus kita pahami bagaimana kemudian kita bisa menjalankan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah belajar mengajar sebagai suatu sistem. Karena memang ini kalau kita katakan bahwasanya proses pembelajaran di kelas ya, kegiatan belajar mengajar ini kita anggap sebagai suatu sistem, maka ini biasanya terdiri dari beberapa komponen pembelajaran. Sudah barang tentu di sana ada peserta didik, kemudian ada guru, ada tujuan, ada penggarapan materi, kemudian ada metode, ada alat, ada bahan, dan itu banyak. Artinya ketika kita anggap bahwasanya pembelajaran, proses belajar mengajar itu sebagai suatu sistem, maka jika ada sistem satu ini yang terkendala, nah, maka ini biasanya akan mempengaruhi keefektivitas dari proses pembelajaran itu sendiri. Sedangkan yang keempat, hakikat proses belajar mengajar ini harus kita pahami. Hakikat belajar itu apa, hakikat mengajar itu apa, sehingga nanti dalam proses pembelajaran kita ini mampu dengan baik untuk melaksanakan apa yang telah kita kerjakan. Serta yang kelima, gaya belajar. Nah, ini tadi hubungannya dengan yang belakang tadi, yang sebelumnya, bahwa gaya belajar atau pola belajar anak didik atau peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang suka dengan melihat, itu sudah memahami, diperagakan, itu sudah mereka menangkap dengan luar biasa. Dengan diperagakan, dengan digambarkan buat sketsa atau bahkan itu anak didik mampu untuk apa? Mampu untuk menangkap. Ada juga yang dengan mendengarkan, ya, visual, audio. Kalau audio ini biasanya mereka lebih suka atau lebih senang mendengarkan. Jadi kalau diperagakan itu malah mereka tidak nyambung. Tapi kalau didengarkan atau
dijelaskan secara verbal, maka itu akan membuat mereka lebih paham, lebih memahami apa yang telah disampaikan oleh guru. Dan ini biasanya anak-anak tipe ini biasanya lebih suka mendengarkan, ya seperti ceramah-ceramah atau apa kegiatan yang jelas dia banyak mendengarkan ini audio. Sedangkan yang ketiga ada pola atau gaya belajar anak yang kinestetik, dia tidak akan pernah berhenti ketika dalam proses pembelajaran. Artinya ada gerakan-gerakan, ada aktivitas yang dilakukan ketika mereka memahami, ketika mereka belajar sesuatu. Jadi tidak heran jika ada anak kita itu yang dalam belajar itu tidak mau diam atau apa. Karena memang itu merupakan hal yang menjadi perbedaan mendasar bagi peserta didik. Tentang apa? Tentang gaya belajar atau pola belajar. Yang keenam adalah entering behavior. Sebagaimana yang kita bahas di sebelumnya, bahwasanya entering behavior ini adalah memantapkan atau memposisikan peserta didik kita dalam porsi yang sesungguhnya, yakni yang memang belajar adalah untuk mengembangkan segala skill kreativitas yang dikembangkan, yang dimiliki oleh para peserta didik. Sedangkan berikutnya ini adalah implementasi. Implementasi adalah penerapannya. Maka ini ada 4. Yang pertama adalah perencanaan atau menyusun rencana kerja. Pasti ketika kita menjadi seorang pendidik, seorang guru ataupun dosen, maka perencanaan pembelajaran itu penting sekali, sangat penting sekali, karena akan menuntun kita untuk untuk ini sebagai acuan ngapain saja kita kira-kira yang akan dikerjakan di dalam kelas. Setelah kita merencanakan sesuatu, ya perencanaan pembelajaran sudah aman, maka kita pengorganisasian. Kita rumus, mencari formula, menetapkan metode, prosedur, media tadi itu semuanya. Artinya kita ramu, kita racik kira-kira nanti di menit ini saya ngapain. Di menit ini kira-kira peserta didik itu ngapain. Lalu kemudian yang ketiga, pengarahan atau pelaksanaan, proses melaksanakan rencana. Artinya apa yang kita rencanakan, yang kita organisasikan, ini kemudian kita rencanakan, kita aplikasikan, kita jalankan atau kita lakukan. Ya, otomatis ini sudah real teaching di dalam kelas. Yang keempat adalah pengawasan atau evaluasi. Sebagaimana kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, bahwasanya evaluasi ini merupakan hal yang pokok, ya, yang harus dikerjakan, karena sebagai umpan balik untuk feedback bagaimana yang kita lakukan hari ini, kira-kira apa kelebihannya, apa kekurangannya. Ini sudah barang tentu ketika kita sudah mengetahui kelebihan pada pembelajaran hari ini, maka harus kita pertahankan, ya minimal kita pertahankan. Kalau kita memang bisa, maka kita harus naikkan, tingkatkan lagi. Namun ketika kita tahu bahwasanya ini ada hal yang kurang, maka kita harus perbaiki. Nah, sebagai proses perbaikan untuk pertemuan di selanjutnya. Nah, ini merupakan materi awal atau materi pertama tentang tentang konsep strategi pembelajaran atau konsep dasar strategi pembelajaran. Nah, ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.